Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Bahtiar, NPM 2142414 dari kelas IFA Research dalam mata kuliah Research Method. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi tentang pengembangan aplikasi absensi karyawan untuk sistem manajemen karyawan menggunakan teknologi foto selfie. Di bab satu sendiri saya memiliki 9 poin yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, sistematika penulisan, serta manfaat penelitian. Di latar belakang sendiri, didasari dari proses absensi karyawan adalah inti dalam manajemen karyawan yang melibatkan input, proses, dan output. Pengelolaan ketidakhadiran karyawan sangat penting dalam produktivitas perusahaan. Cara tradisional pencatatan waktu seringkali tidak efisien dalam era digital. Diperlukan inovasi seperti pengembangan aplikasi absensi karyawan dengan teknologi foto selfie untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Di identifikasi masalah terdapat beberapa poin, yaitu satu, ketidakakuratan dalam kecurangan yang menggunakan metode tradisional pencatatan waktu seperti kartu waktu fisik, sistem sidik jari, atau tanda tangan manual rentan terhadap ketidakakuratan dan potensi kecurangan. Serta ada inefisiensi dalam pengolahan data yang memuat proses manual pengumpulan dan pengolahan data absensi karyawan yang memakan waktu dan sumber daya yang berharga. Ini dapat mengganggu produktivitas dan menghasilkan informasi yang tidak tepat waktu. Serta yang ketiga, keterbatasan akses. Sistem tradisional mungkin membatasi akses ke data absensi hanya kepada pihak-pihak tertentu yang dapat memperlambat pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, kebutuhan akan inovasi teknologi dalam era digital saat ini. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan absensi karyawan. Dan yang kelima, pentingnya manajemen karyawan, pengelolaan yang baik terhadap ketidakhadiran karyawan bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Serta perumusan masalah. Di sini saya merumuskan masalah menjadi 5 poin, yaitu bagaimana mengatasi ketidakakuratan dan kecurangan dalam pencatatan waktu karyawan. Kedua, bagaimana meningkatkan efisiensi pengolahan data absensi karyawan. Ketiga, bagaimana mengatasi keterbatasan akses data absensi. Keempat, bagaimana mengadopsi teknologi dalam pengelolaan absensi karyawan. Dan yang kelima, bagaimana memahami pentingnya manajemen karyawan dalam konteks ketidakhadiran. Namun ada pembatasan masalah dalam skripsi ini agar tidak lebih luas dan lebih mengkhususkan kepada skripsi atau penelitian yang bisa dirumuskan sebagai berikut. Satu, fokus pada pengembangan aplikasi absensi karyawan berbasis teknologi foto selfie. Kedua, pembatasan pada efisiensi pengelolaan data absensi karyawan dalam konteks penggunaan teknologi foto selfie. Ketiga, pembatasan pada perancangan akses data absensi yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab pengguna dalam aplikasi tanpa mencangkup aspek keamanan data
yang lebih luas di luar lingkup aplikasi absensi. Yang keempat, fokus pada adopsi teknologi foto selfie dalam pengelolaan absensi karyawan tanpa membahas secara mendalam implikasi hukum atau etika terkait dengan penggunaan teknologi ini. Serta yang kelima atau yang terakhir, pembatasan pada manajemen karyawan dalam konteks ketidakhadiran tanpa memasukkan elemen manajemen sumber daya manusia yang lebih umum seperti rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja karyawan. Yang poin kelima yaitu tujuan penelitian serta maksud penelitian. Yaitu satu, untuk mengidentifikasi solusi-solusi yang efektif dalam mengatasi ketidakakuratan dan kecurangan dalam pencatatan waktu karyawan menggunakan teknologi foto selfie. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi pengolahan data absensi karyawan dengan mengembangkan aplikasi berbasis teknologi foto selfie yang dapat secara otomatis dan akurat mengumpulkan dan memproses data absensi. Dan yang ketiga, untuk nomor 3, untuk mengatasi keterbatasan akses data absensi dengan merancang sistem manajemen karyawan yang memungkinkan akses yang terbatas sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang keempat, untuk mengadopsi teknologi foto selfie dalam pengelolaan absensi karyawan dengan merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi absensi karyawan berbasis foto selfie yang canggih dan efisien. Serta yang kelima, untuk memahami pentingnya manajemen karyawan dalam konteks ketidakhadiran dengan menganalisis dampak pengelolaan ketidakhadiran yang efektif terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan, serta merancang aplikasi absensi yang mendukung manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh. Yang keenam, metode penelitian. Di sini saya mengambil 2 metode, yaitu satu, studi pustaka atau library research, serta yang kedua, metode kuesioner. Apa itu studi pustaka? Di sini studi pustaka menggunakan metode pengumpulan informasi yang dibutuhkan dilakukan dengan mencari referensi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Referensi juga bisa dapat diperoleh dari buku-buku serta internet. Lalu yang kedua yaitu metode kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden sesuai dengan permintaan peneliti. Untuk poin ke-7, yaitu waktu dan tempat penelitian. Untuk lokasi serta waktu melakukan penelitian yaitu di Cicalengka yang berlokasi di perumahan Bumi Panenjoan, Blok Panenjoan Indah 1 nomor 3, Tenjolaya, Cicalengka. Serta untuk waktu penelitian dimulai dari bulan September 2023 sampai Desember 2023 yang bertempat langsung di lokasi. Serta yang ketiga ada tabel kegiatan dan waktu penelitian terkait dengan judul yang diteliti. Untuk tabelnya seperti ini, yaitu ada analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, ada pengujian program, serta penerapan program dan pemeliharaan yang dilangsungkan selama 4 bulan. Dan yang ke-8 yaitu sistematika penulisan. Dalam rangka penyusunan skripsi, penulis menghadirkan beberapa
pembahasan yang terfokus dalam beberapa bab, yaitu satu bab pendahuluan membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan dan manfaat penelitian. Untuk di bab 2 yaitu landasan teori atau mungkin bisa disebut untuk yang membahas tentang poin-poin tinjauan pustaka, sistem absensi karyawan, lalu pengertian absensi karyawan, jenis-jenis sistem absensi karyawan, serta kerangka pemikiran atau penelitian. Di bab 3 sendiri untuk metodologi penelitian atau perancangan sistem, di sini membahas tentang objek penelitian, desain sistem, pengujian, serta metode pengumpulan data, analisis kebutuhan, serta perancangan aplikasi dan pengujian. Untuk di bab 4 sendiri merupakan hasil penelitian yang membahas tentang solusi untuk ketidakakuratan dan kecurangan, peningkatan efisiensi pengolahan data absensi, perancangan akses data absensi, implementasi teknologi fotoselfie, dan dampak pada manajemen karyawan. Serta untuk bab 5 sendiri terdiri dari kesimpulan dan saran. Untuk poin 9 yaitu manfaat penelitian. Di sini memiliki 9 poin tentang manfaat penelitian dalam judul skripsi yang terkait, yaitu satu, peningkatan efisiensi absensi, kedua, akurasi data, ketiga, pemantauan dan manajemen karyawan yang lebih baik, keempat, peningkatan kepuasan karyawan, kelima, pemantauan kehadiran dari jarak jauh, keenam, kemudahan administrasi, ketujuh, integrasi dengan sistem manajemen karyawan, kedelapan, inovasi teknologi, serta yang kesembilan yaitu keamanan data yang lebih baik. Untuk di bab 2 terdiri dari 3 poin, yaitu tinjauan pustaka, sistem absensi karyawan, serta kerangka pemikiran atau kerangka pikiran. Dalam poin 1, tinjauan pustaka yaitu mengumpulkan informasi dari penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, referensi dari buku, dan skripsi yang relevan dengan topik penelitian. Untuk dari sistem absensi karyawan terdahulu, saya mengambil contoh dari Ari Nur Rohman 2020 tentang sistem absensi karyawan dengan teknologi Location Based Service atau LBS berbasis Android. Di sini dia menggunakan pemetaan lokasi klien untuk absensi, penggunaan GPS di Android dengan perhitungan jarak maksimal 100 meter, metode Harvesting formula untuk perhitungan jarak, mengatasi ketidakhadiran karyawan seperti cuti izin sakit lembur, yang menggunakan metode pengembangan rapid application development atau RAD, dan penggunaan Unified Modeling Language UML dalam perancangan sistem, serta menggunakan pengkodean sistem menggunakan Java, PHP, serta MySQL. Dan hasil penelitiannya, aplikasi absensi berbasis Android untuk karyawan menggunakan absensi di kantor klien. Untuk sistem absensi karyawan,
terdiri dari 6 poin, 6 poin dari jurnal serta skripsi terdahulu yang berkaitan dengan sistem absensi karyawan. Untuk definisi absensi sendiri, saya mengambil dari Agnes Wahyu Handoyo dan Roy Setiawan 2017 tentang kegiatan untuk mencatat definisi absensi adalah kegiatan untuk mencatat kehadiran dan ketidakhadiran karyawan. Serta nomor 2, sistem informasi absensi, saya mengambil dari Eka Sari dan Diana 2018, yaitu pendekatan strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan, memungkinkan pencatatan, pengolahan, dan presentasi data absensi pegawai. Tantangan absensi yang ketiga, tantangan absensi manual. Penggunaan manual seperti buku, daftar kehadiran menghambat pemantauan dan dapat berdampak pada kedisiplinan karyawan. Yang keempat, keuntungan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi memberikan akurasi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengumpulan data kehadiran karyawan. Serta kelima, tantangan sistem manual. Penggunaan buku daftar kehadiran berdampak pada kurangnya efisiensi, peningkatan resiko kesalahan, dan kehilangan data. Serta yang terakhir, yang keenam, solusi dengan fitur selfie. Penggunaan fitur selfie dalam proses absensi mengurangi kecurangan, memudahkan absensi, dan memungkinkan pemantauan lokasi pegawai. Untuk poin ketiga, kerangka pikiran adalah model konseptual yang menghubungkan teori dengan faktor-faktor yang penting. Terdiri dari 5 kerangka berpikir, yaitu gambaran umum sistem manajemen karyawan dan absensi, yang terdiri dari pemahaman mendalam tentang sistem manajemen karyawan dan perannya dalam perusahaan. Dua, meliputi aspek seperti absensi karyawan, penggajian, dan pemantauan kinerja. Yang kedua, permasalahan dalam absensi karyawan konvensional. Untuk permasalahannya tersebut diidentifikasi terjadi ketidakakuratan data, kesalahan manusia, dan penyalahgunaan. Yang ketiga, potensi foto selfie dalam manajemen
Halo? Maaf, tadi ada eh, gangguan sistem dalam facecam-nya. Untuk gambaran dari kerangka pikiran, saya memiliki lima poin, yaitu gambaran umum, sistem manajemen karyawan dan absensi. Kedua, permasalahan dalam absensi karyawan konvensional. Ketiga, potensi teknologi fotografi dalam manajemen karyawan. Keempat, teori-teori pendukung. Kelima, penelitian terdahulu dan kelebihan serta kekurangannya. Dalam bab 3, yaitu eh, perancangan sistem. Di sini saya menggunakan 6 poin yang dalam bab 3 ini, yaitu satu, metode penelitian, kedua, desain sistem, ketiga, pengumpulan data, metode pengumpulan data, keempat, analisis kebutuhan, serta kelima, perancangan aplikasi dan pengujian. Dalam metode penelitian, saya menggunakan ada 2 poin, yaitu objek penelitian serta latar belakangnya. Dalam objek penelitian, yaitu berfokus dalam pengembangan aplikasi absensi karyawan dengan pemanfaatan teknologi fotografi. Kedua, membantu perusahaan memonitor kehadiran karyawan secara efisien dan aman. Dan ketiga, penggunaan foto selfie sebagai metode. Lalu untuk latar belakang sendiri ada 4 poin, yaitu satu, ketidakakuratan data, kehadiran, dan jadwal yang tidak efisien. Kedua, kebutuhan akan metode autentikasi yang lebih kuat. Yang ketiga, aplikasi ini memungkinkan karyawan melakukan absensi dengan foto selfie serta divalidasi oleh sistem. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan efisiensi dan keakuratan proses manajemen karyawan. Untuk desain sistem sendiri, saya ada 5 poin, yaitu antarmuka pengguna, yaitu tampilan aplikasi yang digunakan karyawan untuk melakukan absensi dengan foto selfie. Yang kedua, database untuk memuat tentang karyawan, jadwal kerja, dan pencatatan absensi. Yang ketiga, server atau admin. Yang keempat, teknologi pengenalan wajah, serta yang kelima, pemantauan manajer. Untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan studi pustaka yang menggunakan referensi yang relevan dari buku dan internet, serta ada penggunaan kuesioner yang merupakan pengumpulan data yang tidak langsung dengan daftar pertanyaan pada responden. Serta untuk dari dua pengumpulan data tersebut bisa digabungkan untuk menghasilkan gabungan data dari sumber-sumber tertulis dan pendapat responden yang merupakan dasar teoritis dan konteks. Kuesioner membantu dalam verifikasi dan pengumpulan data responden. Untuk poin keempat, analisis, yaitu nomor satu, pemahaman mendalam tentang proses manajemen karyawan yang ada, identifikasi masalah yang dihadapi, serta bagaimana akan mengatasi masalah tersebut.
Yang kedua, kebutuhan fungsional, yaitu untuk kemampuan mengambil foto selfie, validasi foto selfie, pencatatan absensi karyawan, serta pelaporan performa karyawan. Yang ketiga, kebutuhan non-fungsional, yaitu terdiri dari keamanan data, kinerja aplikasi, serta skalabilitas. Untuk perancangan aplikasi, terdiri dari 3 poin, yaitu pengambilan foto selfie, pengelolaan foto selfie, serta penyimpanan dalam database. Yang terdiri dari karyawan mengakses aplikasi, meminta foto selfie menggunakan kamera, serta mengirimkan ke sistem, serta sistem tersebut melakukan pemrosesan foto dan memvalidasinya, serta menyimpan di database yang disertai dengan data karyawan. Dan yang terakhir yaitu pengujian menggunakan 3 poin, yaitu metode pengujian fungsional, pengujian keamanan, dan uji performa. Dan menguji aplikasi dalam berbagai situasi. Serta yang kedua, skenario pengujian, termasuk penggunaan memvalidasi foto selfie, serta menguji berbagai kondisi. Dan yang ketiga, kriteria keberhasilan pengujian yang terdiri dari akurasi dalam validasi. Sekian dari saya, Muhammad Riko Bahtiar, NPM 2142414. Mohon maaf atas adanya kendala teknis yang terjadi, serta kesalahan kata yang saya katakan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.